Oke, masyarakat terdidik sekalian, Hamkanian, teman-teman Hamka. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik dan fundamental dari channel kita. YouTube kita nih baru merintis ya teman-teman semuanya. Kita ketahui bahwasannya latar belakang kita membuat channel ini memang secara tidak langsung gitu ya. Kita meniru Malaka Projects dengan menggunakan nama atau mengusung nama yaitu Hamka Project. Kita tahu bahwasannya mereka berdua adalah tokoh Minang. Tan Malaka berasal dari Payakumbuh dan Buya Hamka berasal di Bukit Tinggi atau Agam. Mereka adalah cendekiawan Muslim dan juga orang Minang. Kita ketahui bahwasannya mereka memiliki karya yang banyak dan berpengaruh besar terhadap bangsa ini. Tan Malaka adalah pahlawan nasional setelah sebelumnya dilarang di Orde Lama. Orde Baru dijadikan pahlawan nasional. Buya Hamka adalah ketua MUI pertama di Indonesia. Sekarang kita bahas sejarah Buya Hamka. Buya Hamka memiliki nama Haji Abdul Karim Malik Amrullah. Itu disematkan oleh nama ayah beliau, atau yang sering kita kenal juga sebagai Buya Hamka. Beliau bukan hanya seorang ulama, tapi beliau juga cendekiawan Muslim, memiliki banyak karya, dan beliau tidak sesimpel yang kita bayangkan. Bahkan kita tidak bisa menstandarisasi beliau itu sesimpel tokoh-tokoh nasional yang lainnya. Beliau sangat berpengaruh di Indonesia. Setelah kita mengetahui nama beliau, ayah beliau, kita mulai dari masa kecil beliau. Masa kecil beliau cukup menarik Hamkanian semuanya, warga-warga terdidik sekalian. Beliau itu adalah anak yang tidak sepenuhnya alim atau anak yang sepenuhnya manut, turut patuh kepada guru. Beliau tumbuh di Maninjau, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Sejak kecil beliau tumbuh di kalangan para ulama, keluarga ulama, nyenyak mama ulama. Keluarga beliau tuh memiliki latar belakang ulama teman-teman semuanya. Di kampung, ayah beliau sering dipanggil orang sebagai Haji Rasul, atau itu adalah gelar tertinggi seorang ulama di Minangkabau. Dan seperti yang kita katakan di awal, Buya Hamka itu tidak seperti anak pada umumnya di waktu itu. Beliau dalam tanda kutip nakal, tidak nurut kepada guru, sering kemana-mana, tidak menghadiri lokal, tidak menghadiri kelas. Dan beliau tipe anak yang tidak hanya ingin duduk di lokal menyaksikan guru. Oh iya bu, oh iya pak, siap, oke. Beliau tidak seperti itu. Beliau adalah seseorang yang ibaratkan burung yang ingin terbang bebas. Beliau rela menuntut ilmu kemana-mana, pergi kemana-mana, tidak di lokal, tidak bersama guru. Beliau ingin pergi ke sana ke sini untuk mencari ilmu. Seperti ibarat perkataan pepatah Minang, alam tak kambang jadi guru, atau dengan alam kita bisa belajar. Sekarang kita masuk ke masa beliau menjadi ulama dan intelektual Muslim. Beliau tidak hanya menuntut ilmu di Minangkabau, teman-teman. Beliau tidak hanya di rumah, di kampung, atau ke Batavia ketika itu. Tapi beliau kemana? Beliau ke Mekah. Beliau untuk ilmu ke Mekah. Di sana beliau menemukan cakrawala Muslim, cakrawala Islam yang lebih luas. Di sana berbagai mazhab ada, berbagai pandangan ada, semua perspektif agama, perspektif pendapat itu ada di Mekah. Selepas kembali dari Mekah, beliau tidak manut menjadi seorang ulama seperti yang kita bayangkan bahwasanya orang-orang yang pergi ke Timur Tengah, Al-Azhar, Ummul Qura ketika itu pulang-pulang menjadi ulama. Bukan. Beliau tidak hanya menjadi seorang ulama, tapi beliau menjadi seorang cendekiawan Muslim, sastrawan. Hampir semua sistem haria yang terbesar yang beliau buat dan masih relevan sampai sekarang yaitu tafsir Al-Azhar. Itu adalah tafsir bagaikan pelita di tengah umat Islam, menjadi pedoman di balik tafsir besar seperti Ibnu Katsir, Jalalain. Tafsir Al-Azhar yang dibuat Buya Hamka tidak kalah hebat. Itu adalah sejarah singkat tentang masa beliau belajar untuk ilmu, atau kita ibaratkan adalah masa beliau remaja atau dari usia-usia 20-an ke 30-an. Itu adalah masa beliau belajar semua ilmu dan menjadi sastrawan, ulama, cendekiawan Muslim. Sekarang kita masuk ke fase terpenting, dan ini adalah menjadi tolak balik karir beliau di Indonesia,
yaitu di politik. Natsir sangat berpolitik, Hamka selalu berdakwah. Tetapi di dalam tindakan, Natsir berpolitik dalam dakwah, Hamka berdakwah dengan politik. Teman-teman semuanya, Buya Hamka itu tidak hanya seorang ulama yang kita kenal. Buya Hamka, Ustadz Buya Hamka, tidak simpel itu teman-teman. Saya tegaskan sekali lagi, beliau itu sangat-sangat penting dan berperan besar di republik ini. Buya Hamka bukan hanya ulama mimbar yang hanya berorasi, khutbah, ceramah di mimbar, tapi beliau juga pejuang bangsa yang aktif di Muhammadiyah. Beliau adalah seorang kader Muhammadiyah di awal-awal berdirinya Muhammadiyah, dan beliau menjadi seorang tokoh yang urgen di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah, beliau bukan hanya sekedar anggota biasa, beliau adalah pelita di tengah gelap yang terus-menerus berjuang untuk mencerdaskan bangsa dari feodalisme, nepotisme, dan pemikiran-pemikiran regresif yang masih bertahan di bangsa ini. Beliau menulis banyak karya yang bertujuan untuk menyadarkan bangsa yang ya memang tidak sebanding ya. Maksudnya kita bukan mengatakan tidak sebanding. Karena seandainya kita membandingkan antara tokoh atau pahlawan-pahlawan nasional, mereka juga berjasa. Tapi jika kita membandingkan dengan Madilog yang dibuat oleh Tan Malaka, itu memang agak sedikit berbeda ya sudut pandangnya. Karena Tan Malaka, beliau menggunakan pendekatan sosialisme atau pendekatan sosial politik, sedangkan Buya Hamka mencerdaskan bangsa dengan pendekatan agama dan juga intelektual dan sastra. Ketika beliau berkarir di Indonesia, beliau sempat dicap sebagai pengkhianat bangsa. Beliau sempat dicap sebagai orang yang memberontak pada pemerintah Orde Lama yang dipimpin oleh Bung Karno. Yang kita tahu sandingan Bung Karno itu ketika itu adalah Bung Hatta, teman beliau atau kenalan beliau di Minangkabau. Sama-sama berasal dari daerah yang sama, yaitu Agam. Tidak ada orang yang tidak tahu bahwa Hamka itu teraniaya oleh Soekarno. Sejarah mencatat. Tetapi ketika Soekarno meninggal, tak ada orang yang berpikir bahwa Hamka akan menyembahyangkannya dan mengimami. Di saat yang sama, Buya Hamka ditetapkan sebagai seorang yang melawan negara karena memiliki pemikiran yang bertentangan dengan pemerintah ketika itu. Buya Hamka sempat dipenjara di masa Orde Lama. Ya ironis, ya memang seperti itulah keadaan politik pasca kemerdekaan. Namun ada versi lain dari ditahannya Buya Hamka, penahanan tanpa pengadilan. Tapi dari penjaralah tafsir Al-Azhar muncul. Dari penjaralah beliau melahirkan banyak-banyak buku dan menjadi tokoh yang sangat berperan penting terhadap republik ini. Dan juga setelah kita pahami masa kecil, remaja, dan peran politik beliau di Indonesia, kita juga perlu ketahui bahwasannya sastra-sastra beliau, buku-buku beliau itu sangat besar, sangat banyak, dan sangat luar biasa. Kita masuk ke karya sastra beliau. Selain menulis tafsir, teman-teman semuanya, Buya Hamka juga menulis buku non-tafsir, non-religion, non-teologis. Yang kita tahu bahwasanya Buya Hamka itu ulama dan hanya menulis buku-buku agama. Tidak, Buya Hamka juga menulis novel yang sama-sama kita ketahui dan menjadi film, yaitu novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Di novel Kapal Van der Wijk, teman-teman, itu bukan hanya tergambar kisah cinta Zainuddin dan Hayati, tapi di sana juga tersirat semua makna-makna tentang kesetiaan, loyalitas, kasih sayang, agama, adat istiadat, budaya. Itu adalah bentuk komparasi dari hebatnya Buya Hamka mengarang sebuah buku dan jadi film yang terkenal, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dan banyak sebenarnya. Dan beliau bukan beliau sih, anak beliau juga menulis buku biografi. Teman-teman semuanya, kalau teman-teman ingin mengetahui spesifiknya tentang kisah hidup beliau, baca novel Ayah. Novel Ayah itu dibuat oleh anak beliau, menjelaskan bagaimana Buya Hamka hidup, mendidik anak, berpolitik, mengasuh cucu-cucunya, anak-anaknya, mengasuh agama, maaf ya, bukan mengasuh ini tanda kutip, maksudnya melayani, berpartisipasi dalam republik, berpartisipasi dalam agama, berpartisipasi dalam masyarakat, kebudayaan, dan semuanya, hampir semua aspek beliau kako dalam bahasa Minang. Istilah kako itu adalah cakup. Beliau
peluk. Seperti itu. Teman-teman semuanya, setelah kita ketahui latar belakang beliau, bagaimana beliau hidup, sejarah beliau, kita masuk ke akhir cerita beliau, yaitu di akhir hayat beliau. Buya Hamka wafat di tanggal 24 Juli 1984, di mana itu dipimpin oleh Presiden Soeharto di Orde Baru. Setelah pasca Orde Lama, Presiden Soekarno. Di masa Presiden Soeharto, Buya Hamka mendapatkan posisi yang juga strategis, yaitu sebagai Menteri Pertama Agama atau Ketua MUI Indonesia. Karena beliau adalah seorang ulama kondang yang sangat luar biasa. Wafatnya beliau itu menjadi luka yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, terutama bangsa Minang atau suku. Kami orang-orang Minang sangat berduka terhadap kematian beliau, walaupun kami belum lahir ketika itu. Tapi mendengar cerita wafatnya, perjuangannya, kami termotivasi untuk membuat Hamka Project. Kita bukan mendiskreditkan semua pahlawan, teman-teman. Semua pahlawan sangat-sangat berjasa. Kenapa bukan Malahayati Project, Bang? Kenapa bukan M. Yamin Project, Bang? Kenapa bukan Suepomo Project, Bang? Atau Kartini Project atau Soekarno Project? Teman-teman semuanya perlu diketahui, kami membuat ini bukan mendiskreditkan atau mendiskriminasi semua atau tokoh-tokoh nasional yang lain, tapi kami membuat ini dengan latar belakang kami sebagai orang-orang Minang dan anak-anak Minang yang ingin mengembalikan semangat beliau